Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu yang ingin menolong kami, menopang kami, menuntun langkah kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya dengan Rohul Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan supaya tepat sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin salah satu pekerjaan yang sangat rentan mengalami aniaya saat ini menurut saya adalah pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Saudara, bagaimana tidak? Bukan saja karena sebagian besar saudara-saudara kita itu kurang dalam pendidikan, tapi juga hampir gak ada undang-undang yang melindungi hak-hak mereka. Saudara, aniaya yang mereka alami mulai dari perkataan kasar sampai perbuatan yang tak manusiawi. Gara-garanya apa? Anehnya seringkali saudara, gara-garanya hanya karena persoalan sepele. Saudara Angela Mariti, ia perempuan 21 tahun berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suatu kali saudara dia berangkat ke Jakarta dan di sana dia bergabung dengan sebuah agen. Yang kemudian agen itu mengirimnya untuk bekerja di Medan. Saudara, sampai di rumah majikan, baru sampai saudara, HP Angela ini langsung disita. Dan ia tidak diperbolehkan sama sekali untuk menghubungi keluarganya. Saudara, baru 4 hari dia bekerja, tiba-tiba majikannya menyuruh Angela ini saudara untuk mengemas semua barang-barangnya ke dalam tas dan mengusir dia dari rumah. Ia dibentak-bentak dan tidak diberikan uang sepeser pun. Kenapa? Apa alasannya saudara? Cuma hanya dia salah memakai handuk. Eka Febrianti, 21 tahun. Dia berasal dari Jember, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali, saudara. Saudara, sebenarnya Eka ini sudah sering kali mengalami aniaya fisik. Bahkan sebenarnya saudara sudah 7 bulan ia bekerja dan gajinya tidak diberikan kepadanya. Saudara, tapi hari itu Eka gak tahan. Apa yang terjadi pada dia hari itu saudara? Kepala dan sekujur tubuhnya saudara disiram dengan air panas sebanyak 2 panci. Meski ia merasa kesakitan saudara karena kepanasan dan terbakar. Meski sekujur tubuhnya lepuh, Eka gak tahan. Ia mencoba melarikan diri dengan cara lompat pagar. Ia coba nyari pertolongan. Apa kesalahan Eka saudara? Cuma karena gunting majikannya hilang dan dia disuruh nyari-nyari gak ketemu. Saudara, lihatlah. Para majikan ini lebih gak rela kehilangan barang-barang yang sepele daripada
memikirkan keselamatan nyawa para asisten rumah tangga mereka itu. Saudaraku, bukankah sebenarnya kita pun seringkali seperti itu? Kita akan tersiksa, engkau dan saya sebagai ibu-ibu. Seringkali kita tersiksa kalau kita kehilangan botol minum merek tertentu, saudara, daripada kebahagiaan anak kita pulang sekolah. Saudara, engkau anak-anak muda gak rela lo kehilangan data, diminta untuk bisa tethering oleh temanmu. Padahal mungkin hari itu temanmu harus deadline ketemu dosen dan pulsanya sedang habis. Engkau gak rela. Oh saudara, bukankah seringkali engkau dan saya gak rela kehilangan beberapa jengkal tanah. Meskipun gubuk reot milik tetangga kita akan rubuh kalau kita paksa digeser, saudara. Engkau dan saya bisa mati berdiri ketika tahu mobil kita dibegal daripada memikirkan nyawa sopir yang bekerja pada kita. Bagaimana kita sebagai gereja, saudara? Oh saudara, bukankah kita sebagai gereja seringkali kita gak rela program gereja terganggu kalau dananya dipakai untuk menjangkau musuh-musuh kita di luar sana, saudara. Justru kehancuran mereka, kebinasaan mereka adalah kebahagiaan kita. Saudara, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, engkau dan saya seringkali gagal membawa orang berjumpa Yesus. Kenapa? Bukan karena kita kurang pelatihan, bukan karena kita kurang ibadah, bukan, saudara. Kenapa? Kita lebih peduli kalau harta kita hilang, tetapi kita tidak peduli terhadap nasib orang-orang yang terhilang. Saudara, inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi yang kita baca dalam teks tadi. Dikatakan, saudara, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kenapa mereka jengkel? Kenapa mereka marah kepada Yesus? Saudara, sejak awal memang para pemuka agama ini sudah jengkel dan kesal melihat kedekatan Yesus dengan orang-orang berdosa itu. Kenapa, saudara, mereka khawatir kedekatan Yesus dengan orang-orang brengsek itu dapat mengancam hak istimewa mereka. Saudara, mereka hanya ingin cuma mereka saja penghuni sorga, cuma mereka saja yang bisa masuk sorga, karena mereka merasa paling saleh dan paling pantas, orang lain tidak. Apa tanggapan Yesus terhadap orang-orang Farisi itu? Saudara, menanggapi orang Farisi yang jengkel itu, Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan. Ia katakan, saudara, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini ingin menyingkapkan, saudara, seperti apa orang Farisi itu. Seperti apa mereka, saudara? Oh, mereka sangat cemas kalau ada barang yang hilang. Oh, saudara, orang Farisi ini dikenal sebagai orang yang sangat cinta uang. Saudara, gak heran mereka akan meninggalkan 99 domba demi 1 domba yang hilang. Oh saudara, mereka akan rela mengobrak-abrik seluruh isi rumah untuk menemukan 1 uang koin yang hilang. Saudara, seorang pecinta uang tidak akan tahan kehilangan apapun. Kehilangan barang bagi mereka adalah siksaan mental. Sebab itu kalau ada yang hilang, saudara, ada barang yang hilang, mereka akan berupaya keras untuk mencarinya sampai ketemu, saudara. Tapi jangan harap itu mereka lakukan untuk orang berdosa yang terhilang. Saudaraku, sebenarnya orang Farisi dan Yesus, mereka sama-sama sangat peduli terhadap apa yang hilang. Sama-sama mencarinya, sama-sama merayakan yang hilang itu kalau ketemu, saudara. Tapi ada perbedaannya. Apa itu? Saudara, perbedaannya, orang Farisi akan berpesta kalau harta yang hilang itu bisa ditemukan. Tapi Yesus
Ia akan berpesta ketika orang berdosa terhilang ditemukan. Oh saudara, lihatlah. Orang Farisi peduli terhadap harta benda yang hilang. Sementara Yesus, dia peduli terhadap manusia berdosa yang terhilang. Saudara, sebagian besar masa muda saya tinggal di wilayah dekat dengan pantai. Sebab itu saudara, saya punya paradigma pikiran bahwa semua pantai sama saja. Sama-sama aman saudara. Bisa jalan-jalan di pinggir dengan santai, bisa foto-foto. Saya pikir semuanya aman. Saudara, rupanya saya salah. Suatu kali kami sekeluarga saudara pergi ke pantai Kreweng di Gunung Kidul. Wow, pantainya memang sangat indah banget. Banyak batu-batu karang yang besar di sana saudara. Seperti biasa, kalau melihat pantai saudara, saya langsung kalap. Saya langsung berlarian ke bibir pantai saudara. Waktu itu saudara saya lihat ada batu yang sangat besar. Wow saudara, saya semangat, naiklah saya ke atas batu itu. Saya ingin foto di situ saudara. Ketika saya gaya-gaya, saya minta anak saya untuk mengambil foto. Tiba-tiba saudara, datanglah ombak yang sangat besar menghantam saya. Saya terjatuh dari batu itu. Ombak itu seperti mau menyeret saya ke lautan lepas saudara. Tapi saya pegang kencang-kencang batu itu saudara. Saya gak bisa ngebayangin apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada batu itu. Saudara, mungkin itu pula yang dialami oleh sepasang calon pengantin berikut ini. Lihatlah saudara, niat foto prewedding di views yang sedemikian bagus. Tanpa sadar, sepasang sejoli ini, mereka tidak sadar ada di dalam bahaya. Yang membuat mereka terseret ombak yang besar, yang menggulung dan menghanyutkan mereka. Saudara, inilah sebenarnya gambaran engkau dan saya, kita orang berdosa yang terhilang. Saudara, kita mungkin tidak sadar bahwa kita terhilang dan sedang menuju kepada kehancuran, tapi itulah kenyataannya. Saudara, sejujurnya tidak ada seorang pun dari kita yang ingin tersesat. Sejujurnya kita tahu seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Namun entah mengapa saudara, tiba-tiba dalam hidup kita ini kita ke distract saudara. Tiba-tiba ada masa dalam hidup kita ini berjalan tidak sesuai harapan. Dipecat, kehilangan orang terkasih, tidak lulus. Begitu banyak saudara hal yang tiba-tiba muncul yang tidak sesuai harapan kita. Rasanya persoalan datang bertubi-tubi. Dan saat itu ketika engkau dan saya mencari jawabannya di Alkitab, apa kata Alkitab? Alkitab seolah sepi, sunyi, diam atas persoalan kita. Lalu kita mencoba mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Dan tanpa engkau dan saya sadari, engkau dan saya semakin menjauh. Dan kemudian akhirnya kita tersesat. Saudara, sebenarnya engkau dan saya ini seperti domba. Kalau sudah tersesat, kita tidak tahu jalan pulang. Oh, kalau sudah tersesat, saudara, kita akan tetap terhilang, tak tertolong sampai ada yang menemukanmu dan menemukanku. Oh, itulah sebabnya Yesus Tuhan kita, saudara. Dia terus mencarimu dan mencariku berapapun harganya, kemanapun, bahkan ke tempat-tempat paling berbahaya. Saudara, dengar ini. Tidak ada yang bisa membuat Tuhan Yesus menyerah mencarimu dan mencariku.
orang berdosa yang terhilang. Mengapa? Karena menemukan yang terhilang. Menemukanmu dan menemukanku orang berdosa yang terhilang. Itulah sukacita terbesar bagi Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, kalau orang Farisi mereka mengajarkan ada sukacita ketika orang berdosa dihukum masuk neraka. Tapi Yesus, dia mengajarkan ada sukacita di sorga ketika orang terhilang ditemukan. Oh, kok bisa, saudara? Saudara, orang terhilang itu berharga di mata Tuhan Yesus. Bagaimana tidak? Saudara, Dia yang menciptakanmu dan menciptakanku dengan tangannya sendiri. Dibentuknya engkau dan saya sempurna untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa, ditebusnya engkau dengan darahnya. Engkau dan saya seharga nyawa Tuhan Yesus. Engkau dan saya adalah bagian dari dirinya, saudara. Bagaimana mungkin ia rela ada yang terhilang walaupun cuma satu. Saudaraku, sadarkah engkau dan saya bahwa ketika sesuatu hilang, nilai barang itu akan selalu meningkat. Domba memang penting bagi gembala, saudara. Tetapi ketika domba itu hilang, nilainya jadi meningkat. Oh, sadarkah engkau, walaupun mungkin kita punya banyak uang yang disimpan dalam deposito bank, tapi kalau uang di tas kita hilang, oh, itu bisa bikin kita nggak bisa tidur, benar gak? Saudara, walaupun mungkin kita punya banyak anak, tapi kalau ada satu hidupnya nggak karu-karuan, saudara, itu akan membuatmu dan membuatku sangat berbeban berat. Siang malam pasti kita akan memikirkannya. Saudaraku, kisah domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang yang ditulis dalam Alkitab memperjelas ketika engkau dan saya tersesat, Tuhan Yesus sebenarnya semakin memikirkan engkau dan saya siang dan malam, semakin kita ada di dalam hatinya. Saudara, sekitar tahun 1981, sebuah stasiun radio di Minnesota, Amerika, melaporkan terjadi pencurian mobil di wilayah California. Seperti biasa, saudara, polisi melakukan pencarian terhadap mobil yang hilang itu. Tapi kemudian polisi semakin mengintensifkan pencarian, semakin mengintensifkan. Bahkan mengumumkan di seluruh radio-radio lokal setempat. Polisi ingin banget segera bisa menghubungi si pencuri itu. Kenapa, saudara? Rupanya si pemilik mobil bilang sama Pak polisinya, Pak polisi, tolong cepat bisa menangkap pencuri itu karena di jok depan itu ada kerupuk yang saya campur dengan racun. Polisinya nanya, saudara, loh kok kamu buat itu untuk apa? Saya mau meracun tikus di rumah saya, Pak polisi. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin kalau pencuri itu memakan kerupuk itu. Tolong Pak polisi. Saudara, lihatlah. Sekarang polisi dan pemilik mobil itu, mereka lebih tertarik menangkap pencuri itu untuk menyelamatkan nyawanya daripada menyelamatkan mobilnya. Saudara, seringkali ketika kita bersalah, apa yang kita lakukan, saudara? Kita lari dari Tuhan untuk menjauhi hukumannya. Padahal yang kita lakukan itu justru menghindari penyelamatannya. Tapi beda dengan Tuhan, saudara. Ketika engkau dan saya menjauh dari Tuhan, dari Dia, Tuhan akan terus mencarimu dan mencariku. Untuk apa, saudara? Bukan untuk menghukum kita,
tapi untuk menyelamatkan kita. Itulah yang Yesus katakan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh saudara, ketika engkau dan saya memutuskan untuk pulang menyambut panggilannya, Tuhan Yesus akan mengadakan pesta besar untuk merayakanmu dan merayakanku. Saudara, meski saya bahagia banget waktu anak kami pertama Fani menikah baru-baru ini, tapi saya tidak bisa menyembunyikan perasaan saya ketika dia harus pergi. Oh bagaimana tidak saudara, 26 tahun hidup bersamanya dan kami tidak pernah terpisah sekalipun. Oh sekarang dia harus pergi ke negeri yang sangat jauh. Hancur hati saya waktu melepasnya pergi. Walau pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Sumpah tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana. Oh saudara, kesedihan saya ceritakan kepada beberapa teman. Apa kata teman? Tenang Bu, ibu kan masih punya 2 anak, masih punya Pak Sahat. Masih banyak keriuhan di rumah, masih rame Bu. Masih banyak yang harus dilakukan. Banyak tanggung jawab, banyak tawa. Banyak segalanya Bu kecuali Fani. Saudara, saya terdiam. Saya pulang dan saya masuk ke kamar Fani. Izinkan aku pergi dulu. Oh saudara, hancur hati saya. Kenapa? Karena sebagai seorang ibu dalam matematika saya, 5 dikurang 1 tidak sama dengan banyak. Tetap ada yang kosong di hati saya dan tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali oleh Fani. Saudara, saya pikir seperti itulah hati Tuhan. Saudara, saya tahu pasti dia punya banyak anak, di antara mereka banyak seniman, banyak penyanyi, banyak dokter, banyak pendeta, banyak orang lain selain engkau dan saya. Dan saudara, dari mereka semua tidak pernah bisa menggantikan tempatmu dan tempatku. Dan ketika engkau dan saya lari dari rumah Tuhan, oh saudara, akan ada yang kosong di hati Tuhan. Ketika dia melihat meja makan, akan ada kursi yang kosong di sana saudara. Dan saudaraku, jika sesekali Tuhan nampak sedikit memaksamu pulang, cobalah untuk memaafkan dia. Kenapa saudara? Mungkin malam itu Tuhan Yesus gak bisa lagi menahan rindunya padamu dan padaku. Saudara, apakah engkau sedang lari menjauhi Tuhan? Engkau bosan dengan hidup ini, merasa orang yang paling menderita, tidak ada yang mencintaimu, tidak ada yang peduli padamu. Dengarkan ini, Tuhan Yesus peduli akan hidupmu. Oh saudara, dengarkan ini, Tuhan Yesus, dia tidak puas dengan 99%. Dia akan terus mencarimu, berapapun harganya, kemanapun. Dan ketika menemukanmu,
Ia akan meletakkanmu di atas pundaknya dan membawamu ke rumahnya dengan gembira. Oh saudaraku, apakah engkau saat ini sedang terperosok ke dalam lumpur dosa yang sangat dalam? Perselingkuhan, perzinahan, narkoba, pornografi. Dan engkau tidak tahu bagaimana keluar dari dalamnya. Engkau pikir tidak ada gunanya ikut Tuhan. Aku manusia kotor. Dunia saja menolakku, apalagi Tuhan. Oh, saudara, engkau salah. Saudara, ketika engkau tersesat, ketika engkau terhilang, bahkan terhilang di kutub utara sekalipun, Tuhan Yesus bukan hanya memikirkanmu setiap detik, setiap malam, tapi inilah yang akan Dia katakan kepadamu. Anakku, engkau harus kutemukan dan aku tidak akan menyerah. Saudara, sebab itu sejauh apapun saat ini engkau lari dari Tuhan, sejauh apapun saudara, biarkan dirimu ditemukan, berikan dirimu ditemukan. Oh, sambutlah tangannya yang terulur bagimu. Jangan lagi engkau mengeraskan hati. Kenapa saudara? Yesus ingin memastikan di mana Dia ada, engkau berada di sana. Saudaraku, menemukanmu dan menemukanku orang berdosa yang terhilang. Itulah sukacita terbesar bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang demikian indah. Kami melihat hati-Mu bagi kami orang terhilang. Engkau bukan mencari untuk menghukum kami. Engkau ingin mencari untuk menyelamatkan kami. Oh Tuhan, kami mau memberikan diri kepadamu. Bawalah kami dari lumpur dosa ini. Bimbinglah dalam perjalanan kami. Ketika kami mulai tersesat, ingatkanlah kami untuk kembali pulang kepada Tuhan, bersamamu berjalan kembali di muka dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, orang yang gampang banget terhilang ini. Terima kasih kami berjumpa dengan Engkau Yesus melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.